sedang menjadi lead product design di salah satu startup nasional yang teman-teman tahu, tiket.com, seperti itu. Oke, Rizka juga sudah lama bergelut di bidang selain dia di product design, dia juga menjadi lead UI design sama di tiket.com, terus juga ada di agensi web dan mobile design. Oke, tidak menunggu lama, nanti kita akan ngobrol ini kurang lebih 60 menit ke depan. Teman-teman silakan tanya apapun yang menjadi pertanyaan. Saya persilakan waktu dan tempat buat Rizka Febrian untuk mulai presence dan share pengalamannya. Terima kasih. Lanjut, Feb. Oke, cek kedengaran semua ya, teman-teman. Aman, aman. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman Palembang Digital. Terima kasih banget buat dikasih kesempatan untuk sharing atau berbagi pengalaman juga seputar tentang produk design dan tentang UI design ya. Ini saya coba based on pengalaman, mungkin ada perspektif dari teman-teman, monggo kita bahas bareng-bareng. Karena kan kalau banyak insight, banyak masukan juga mungkin jadi pembelajaran buat kita sama-sama di sini. Udah dijelasin tadi sama Mas Jonathan kalau sebelumnya itu emang masuk mulai kerja itu dari 2011. Sebelumnya emang dari D3 IPB Bogor, emang sengaja banget nggak mau ngelanjutin S1 dulu. Emang pengen ngerasain yang namanya pengalaman kerja dulu ya, biar lebih berasa gitu apa sih yang didapatin dari kuliah itu benar nggak sih bisa diterapin di dunia kerja. Jadi emang sengaja nggak mau lanjutin S1 dulu, jadi coba coba mulai nyari pekerjaan, cuman masih daerah Bogor karena niatnya kalaupun mau ngelanjut S1 kan masih dekat di Bogor juga, kebetulan di IPB Bogor juga ada yang namanya program pasca sarjana dari S1 sampai S2 gitu. Nah, awal mula kerja itu dari 2011 sampai 2014 itu di agensi Bogor, itu deket-deket juga dari kosan, memang sengaja juga nyari yang deket biar biar bisa nggak hemat biar bisa hemat ongkos lah intinya. Nggak sengaja juga ini selama 3 tahun ternyata udah yang namanya ngerasain uang, terus udah juga yang namanya ngerasain kerjaan yang enak, itu jadi lupa yang namanya kuliah. Jadi kayak ya kuliahnya udah 3 tahun nih, kira-kira kalau masuk kuliah lagi tuh masih bisa nangkep pelajaran nggak ya gitu. Nah, hasil masih belum juga pengen lanjutin kuliah, tapi coba pengalaman baru yaitu saya coba nyari kerja di agensi Jakarta, tepatnya di daerah Kemang. Kalau nggak salah ini Bright Stars ini depannya itu kantor Bukalapak yang sekarang ya, nggak salah ya, daerah Kemang juga, nggak tahu ya, mungkin Bukalapak udah pindah kali ya. Nah, dari situ dapat insight juga dari beberapa teman. Kalau memang kuliah itu penting, nggak bisa cuma ngandelin D3 aja. Karena ada pesan yang menurut saya bagus banget dari mentor saya. Kalau lu pengen gaji yang lebih mapan atau pengen posisi yang lebih mapan, nggak bisa ngandalin yang namanya hard skill aja. Jadi harus mikirin masalah jenjang karir. Karena kalau kita ngomongin agensi, agensi itu emang nggak nggak ngelihat yang namanya serata pendidikan. Jadi pure hard skill kalian, pure kemampuan kalian ketika kalian mengerjakan suatu problem atau memecahkan masalah dari perusahaan tersebut atau agensi tersebut. Jadi pas di agensi Kemang itu udah mulai mikir lagi nih, kayaknya harus lanjutin kuliah nih. Karena cuman posisinya ya cuman UI designer, graphic designer. Jadi kebetulan memang agensi itu nggak semuanya mikirin karir path ya. Mungkin ada juga agensi yang menurut saya yang udah mapan kayak Mirum, mungkin kalau teman-teman tahu. Mirum itu XL kliennya emang gede-gede banget, tapi saya juga nanya sama teman-teman emang jenjang karir atau karir path di agensi itu emang nggak sebagus corporate. Kalau corporate kan emang udah strukturnya udah jelas banget ya, dari head, terus ada lead head segala macam lah. Terus dari situ saya coba kuliah lagi di tahun 2015, jadi bolak-balik Jakarta Bogor ceritanya. Karena emang pengen ngejar, nggak cuma pengen jadi jadi bawaan aja lah intinya. Jadi pengen ya gue cuma dapat kerjaan, monggo lu kerjain kelas selesai. Jadi
Hasil saya coba kuliah lagi di Pasca Sarjana dan alhamdulillah kayaknya kejawab doanya. Setelah lulus dapat kesempatan buat kerja di corporate. Kebetulan Tiket.com itu tahun 2015 itu masih startup, nggak kayak sekarang kan udah diinvest sama Blibli, under Jarum, jadi udah nggak bisa dibilang yang namanya startup lagi kalau Tiket.com sekarang. Karena dia udah the big company juga, karyawan juga udah 500-an ya. Nah, itu impact-nya dirasain ketika udah mulai S1, pertama kali masuk tiket, itu langsung ditanya nama HR-nya. Surat ijazah, segala macam itu dikumpulin semua. Jadi emang ada audit tiap company itu beda-beda. Mereka ngaudit karyawan A, karyawan B, karyawan C. Nah, itu mulai dipikirin karir path-nya. Jadi harapannya buat teman-teman yang mungkin ada yang baru lulus kuliah, ada yang baru SMP, SMA. Kalau bisa pendidikan tetap jadi nomor satu. Meskipun kalian mendapat pekerjaan, tapi tetap itu harus jadi acuan kalian buat lebih lebih bagus lagi sih. Cukup ya perkenalannya. Kita lanjut ke materi aja. Monggo Mas dilanjut. Oke, ada dua materi bahasan yang mau kita bahas malam ini. Yang pertama yaitu apa sih product design itu? Kebetulan memang saya udah mencoba di dalam dunia desain itu lebih kurang dari berapa ya, dari 2011 sampai 2020. Cuman perbedaan dari UI design sama product design itu jauh banget berbeda. Lebih the whole prosesnya itu lebih gede lagi. Terus yang kedua bahasanya yaitu tentang UI design sendiri, karena kebetulan memang basically dasar kemampuan dari saya itu mendesain. At least sekarang udah mulai mencoba harus belajar UX design, sama lebih ke empathy ke user. Nah, sebelum kita memulai suatu produk desain, hal yang paling mendasar untuk teman-teman ketahui ya, mungkin kalau beda halnya ini kita ketika nge-build suatu usaha atau ketika ngebuat suatu usaha sama benerin suatu fitur atau memperbaiki suatu fitur itu dua hal yang berbeda ya. Ini saya anggap kayak kita mau mulai suatu usaha baru. Misalnya saya pengen buat usaha laundry online deh, monggo aja. Nah, tapi harus kalian tahu juga, ketika kalian mau ngebuat ini, pasarnya ada nggak sih? Atau orang yang membutuhkan produk kalian itu ada nggak sih? Nah, jangan jangan sampai kalian udah ngorbanin waktu, udah ngorbanin research, misalnya sudah sampai segitu itu, atau udah ngorbanin tenaga juga, uang, tapi ternyata produk yang kalian kerjakan atau yang kalian bangun sama-sama itu nggak valid atau ternyata emang nggak dibutuhin di era sekarang. Contoh hal kecilnya kayak sekarang kan kita lagi masalah pandemi begini, mungkin lebih banyak jaga kesehatan atau jaga jaga diri juga di rumah masing-masing ya. Nah, jadi online, nonton online, terus semua itu serba online. Nah, ini banyak banget peluang usaha dari teman-teman juga yang harus bisa ngebaca pasar itu sebenarnya lagi butuh apa sih. Nah, mungkin kalian teman-teman juga tahu yang paling kena hit itu travel. Travel kan kita juga nggak bisa kemana-mana ya. Terus bandara juga ditutup, hotel juga ditutup. Jadi emang pasar travel itu emang kena hitnya gede banget. Beda halnya dengan Netflix yang mungkin teman-teman tahu, atau e-commerce, Tokopedia, Bukalapak, yang lainnya tuh mereka at least mungkin drop juga, tapi nggak se-drop travel. Jadi harus harus bisa ngebaca pasar ketika kalian ingin membuat suatu produk. Dengan begitu, meminimalisir terjadinya kegagalan yang nggak diharapkan. Nah, apa hubungannya semua dengan produk desain? Jadi produk desain itu akan merancang suatu proses dalam membuat produk yang akan kita kemas. Sehingga produk yang kita buat itu lebih bervalue, lebih tepat sasaran, terus lebih, yang paling penting itu lebih reliable, jadi dapat diandalkan. Nah, produk desain pun ini harus evolusi sebenarnya. Kayak yang dibilang tadi, ini beda halnya ya. Kalau ketika ketika kita ngebuat produk dari awal harus memikirin aspek-aspek yang saya jelaskan lagi. Cuma beda halnya ketika kita ngebuat fitur. Berarti kalau kita ngebuat fitur, itu produk atau launching produk kita tuh udah rilis, berarti udah kepake. Nah, buat fitur ini itu emang suatu keharusan karena produk kalian tuh harus evolve. Dari evolve itu by user, karena mungkin ternyata ketika kalian launching produk oh kayaknya ininya di bagian paymentnya kurang cepat nih, di bagian paymentnya error nih. Nah, fitur-fitur itu yang harus kalian kerjakan karena emang
Itu suatu kewajiban dari kalian untuk memperbaiki problem-problem yang ada di produk kalian. Next, Mas. Nah, dari produk desain ini, saya coba ngebahas tiga poin penting aja. Itu seberapa pentingkah produk desain yang saya coba jelasin tadi. Terus, kunci kesuksesan dari produk desain itu apa sih aspek-aspek yang dilihat ketika kalian udah mencapai aspek itu. Oh, berarti gue udah setengah dari sukses. Atau bahkan mungkin kalian, oh gue udah sukses nih karena key metriknya kalian udah tahu. Yang terakhir itu tipe-tipe pekerjaan produk desain apa aja sih di tiket.com. Ini saya coba ngejelasin mungkin nggak general ya. Kalau general mungkin di tiap-tiap company itu beda-beda. Cuman saya coba ngejelasin yang terjadi di tiket.com. Next, Mas. Mungkin kalau saya kecepatan dikasih tahu aja ya. Nah, seberapa pentingkah produk desain? Itu hal yang paling fatal ketika melihat desain atau membuat produk desain atau membangun suatu usaha. Itu kalian nggak memikirkan empati ke usernya. Contoh halnya di ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang pertama itu uh, ceweknya pengen, ceweknya tuh pengen sepeda, sedangkan as a bapak brewok itu as a product design ya. Jadi dia pengen ngebuat hal yang simple, karena kalau dibilang ya kalau ada dua roda itu namanya redundan. Dia bilang ngapain ada redundan, mendingan satu aja lebih simple. Nah ini hal yang paling paling mendasar banget ketika kalian tuh nggak tahu ternyata user tuh butuhnya seperti ini, tapi kalian buatnya seperti itu. Jadi kalian harus lebih lebih empati ke user kalian, apa yang mereka butuhin, apa yang menjadi trouble ketika mereka memakai apps kalian atau menggunakan produk kalian. Jadi harus lebih intens. Karena kalau lebih intens, hasilnya pun akan lebih memuaskan untuk kalian. Terus yang kedua itu ada ilustrasi juga, si cewek itu sebenarnya pengen gitar, nggak pengen muluk-muluk. Cuman yang produk desain lagi-lagi dia kalau ngikutin tren desain sekarang ya, ngikutin produk desain sekarang tuh evolusinya benar-benar cepet ya. Terlebih lagi kalau teman-teman tahu, mungkin ada yang udah update aplikasi Gojek itu banyak pro cons banget ya. Banyak pro cons banget, ada yang oke, ada yang enggak itu, tapi itu bukan tanpa alasan mereka mereka mendesain atau mendeploy produk itu. Karena kita juga nggak bisa nyalain, wah ini jelek nih. Kan mereka juga pasti udah mikirin aspek dari feedback dari desain-desain sebelumnya, makanya hasilnya seperti itu. Jadi mungkin ngelihat dari feedback dari konsumen yang pakai ternyata banyak yang pusing lah atau banyak yang nggak ngerti lah, ada kemungkinan mereka ngelakuin interaksi selanjutnya. Nah sama halnya dengan yang interaksi kedua, itu kita nggak bisa yang namanya ngikutin tren kan sekarang mungkin yang lagi seru-serunya dulu yang namanya gradient, terus ada namanya flat icon, flat design, terus ada yang namanya ya kalau Sucromap yang itu yang lebih 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 detail lagi. Nah itu jadi kalian harus lebih lebih bisa tahu user itu butuh nggak sih sekeren ini. Karena kalau kalau kalian udah buat yang kayak contoh ilustrasi ini kan udah gradient sih memang delightful banget, terus colorful banget, eye catching. Tapi dia lupa yang namanya ngasih senar dan gue rasa cewek juga nggak butuh sekeren ini karena memang fungsinya buat mainin lagu ya, bukan buat dilihat sih intinya. Terus ilustrasi ketiga yaitu different goal, ini yang paling bahaya banget karena ketika kita udah nge-build produk, ketika kita udah ngebenerin fitur, ternyata goalnya tuh berbeda dari yang diikutin user. Ini apa ya, fatal banget karena bisa bikin company juga bisa drop value-nya dan segala macam. Kayak contoh dia tuh cuma butuh desain dari kayak cangkir kopi ya sebenarnya. Cuman dia bilang karena dia mikirnya mobile first, karena kebanyakan sekarang kita di era milenial itu lebih nyaman kalau segala sesuatunya di genggaman. Jadi udah jarang banget yang namanya browsing-browsing itu di laptop atau bahkan di warnet. Mungkin udah jarang banget ya, karena semua itu udah by smartphone. Jadi produk desain buat idea, kenapa nggak kita buat VR, augmented reality. Jadi kayak lu foto meja tiba-tiba ada kopi, ada gelas. Itu kan sebenarnya udah canggih banget. Cuman bukan itu yang harapannya dari cewek itu. Next, Mas. Nah, kalau di tiket.com sebenarnya desain proses kita itu udah adopsi dari yang kebanyakan teman-teman tahu yang namanya design thinking.
Tapi jangan lihat seberapa rumitnya ini ya. Ini saya coba ambil contoh yang pertama aja. Kita nggak bahas lima-limanya, takutnya makin bingung. Nah, contoh empati ke user itu dari contoh yang 3 ilustrasi tadi. Itu kenapa kita harus lebih lebih tahu user kita butuh apa, lebih tahu user kita tuh maunya apa, itu at least lebih bisa kalian atau lebih matang untuk melanjutkan proses selanjutnya. Yang pertama itu ada proses empathy ke user, jadi lebih pendekatan ke user, entah itu research, entah itu melakukan interview ke user, entah itu mungkin turun ke lapangan, nanya ke user yang pakai, gimana ya perasaannya ketika pakai, apakah ada kendala atau banyak banget lah analisa atau tools-tools yang untuk mencari empati ke user. Selanjutnya kita baru nyusun yang namanya define problem. Kita susun nih dari semua yang udah kita tanya ke user, itu kita harus define, kita susun problem-problemnya. Oh, ternyata dari 50 orang contohnya kita interview, ternyata yang banyak banget di susah atau gagal di payment itu ada 20 orang. Nah, dari situ kita bisa scalable lah. Seberapa banyak sih user yang error, seberapa banyak user yang nggak error, dan seberapa banyak user yang juga confused. Nah, jadi itu kita harus coba kelompokin. Nah, yang ketiga itu idea solution. Nah, ini kita coba cari solusi dari problem-problem yang user tuliskan atau yang user gambarkan ketika waktu saat mereka kita interview. Nah, yang keempat baru kita yang namanya buat prototype. Buat prototype itu based on feedback atau based on semua masukan dari pengguna kita. Yang terakhir baru kita melakukan yang namanya testing. Jadi belum bisa kita rilis lagi produknya atau fiturnya sebelum kita melakukan testing lagi ke user yang udah kita interview. Gimana nih setelah kita coba analisa, ternyata kayaknya emasnya butuh ini. Nah, dari situ misalnya ada revisi lagi, kita coba buat prototype lagi. Jadi nggak ulang di awal, tetap kita based on dari empati ke user di awal. Jadi nggak, oh ternyata testingnya gagal nih bro, nggak segitu parahnya sih. Jadi ini cycle dari produk design dan menggunakan design proses. Kalau di tiket.com kita menggunakan ini. Mungkin dari teman-teman pakai perspektif lain itu monggo. Mungkin ada juga ternyata dari 5 ini kalian cuma pakai satu dari empathy, ternyata kalian udah tahu nih goalsnya, karena emang dari launching udah belum ada interaksi selanjutnya, ya monggo aja kalau mau langsung prototype, itu nggak ada yang salah. Cuman lebih better lagi kalau menggunakan 5 fase ini. Lanjut mas. Nah, kunci dari kesuksesan produk design, kita balik lagi kan, kita tuh punya produk yang bagus, kita tuh punya produk yang benar, tapi kita harus tahu juga market pasarnya, kita harus tahu juga tujuan produk ini dibuat. Mungkinkah kalau dulu bisa dibilang tiket.com tahun 2015 ya, 2015 2017 itu kebanyakan pasarnya ketika kita lakukan namanya analisa metrik, itu penggunanya itu dari 26 tahun ke atas. Nah, di era milenial ternyata anak-anak muda pun kayaknya lebih banyak orang bolak-balik Jepang deh daripada orang bolak-balik Bali, karena at least lebih murah, atau harga tiket Singapura itu at least jauh lebih murah dibanding kalian ke Bali. Jadi kayak ke Singapura itu udah kayak Jakarta Bandung lah, sesimpel itu. Jadi kalian harus tahu target pasarnya, dan ternyata anak muda nih setelah dianalisa lagi, oh ternyata yang menggunakan produk tiket itu ternyata dari umur 17 tahun ke atas. Nah, jadi berarti kita harus turunin lagi tuh, buat lebih eye catching, buat lebih apa ya, lebih lebih nyaman, atau mungkin tulisannya gede-gede banget karena emang usernya bapak-bapak. Terus sekarang mungkin lebih ke medium karena yang make juga bukan bapak-bapak aja, tapi anak-anak muda yang at least tulisan dari jarak berapa sentimeter juga menurut kita udah kebaca. Beda halnya bapak-bapak yang emang butuh font atau dia desain yang benar-benar nggak ribet gitu. Contoh halnya kayak apa ya, yang bisa dibilang keren itu yang produknya Gojek ya. Gojek pun nggak cuma anak-anak muda kan yang pakai, bahkan bapak-bapak pun, opang pun yang bisa bilang ojek pangkalan pun, yang notabene pendidikannya kayak nggak setinggi-tinggi kayak yang kerja di corporate, yang bisa kuliah segala macam. Mungkin mereka tamatan SD, tamatan SMP, tapi mereka menggunakan apps itu gampang dan nyaman gitu loh. Ini menurut gua
Kenapa penting banget yang namanya mengukur suatu key metric product design. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua itu kita harus bisa tahu, maksudnya problem dari user, the real user kita, jangan jangan problem dari BOD, jangan BOD itu maksudnya bos dari company atau problem dari manajer kita. Ya, yang ini yang banyak banget terjadi ketika kita nggak bangun produk. Kita udah empati ke user nih, kita tahu usernya butuh apa. Oh ternyata user tuh butuh halaman ini, tapi dari kebanyakan dari BOD atau dari manajer-manajer nggak sebagus itu juga atau nggak secukup itu juga lah user kita seharusnya udah bisa. Nah ini yang banyak banget yang terjadi di company-company itu ngebuat aplikasi, ngebuat fitur itu bisa dibilang ya fitur manajer lah, fiturnya bos lah. Tapi mereka nggak mikirin the real people-nya, yaitu konsumen yang seharusnya lebih banyak makainya. So, nah, gimana caranya ya dengan perspektif user itu sendiri. Jadi kita bisa tahu terus habitnya user gimana, behaviornya gimana, kebiasaannya gimana, terus mereka butuhnya apa, mereka inginnya apa. Kalau kalian tahu ini, at least kalian bisa tahu key metric yang kalian kejar ketika nge-build suatu produk atau membangun suatu usaha. Yang terakhir itu collect dan implement. Nah, ini juga penting banget yang namanya gather feedback dari user, dari pengguna kita ya, karena mereka yang make end to end ya ujung-ujungnya mereka juga. Jadi yang namanya kita nggak bisa mengabaikan feedback dari semua. Ini kita juga biasanya kalau launching produk kita selalu ada yang namanya masalah tracker. Jadi kita bisa tahu nih based on mungkin dari data. Oh data ternyata bounce rate atau banyak banget drop di page payment itu ternyata nyaris 75%. Itu kita based on data. Tapi kita validate lagi dari feedback dari beberapa user, benar nggak sih? Jangan-jangan cuma user ini nggak tahu aja. Jadi kita coba interview lagi, feedbacknya itu kita oh ternyata emang banyak banget dropnya di situ. Jadi emang suatu poin penting untuk bisa lebih lebih pendekatan ke user, lebih ke user centric lah, bukan bukan bos centric, itu bahaya banget. Lanjut mas. Nah ini tipe-tipe pekerjaan product design ya di tiket.com. Jadi kita tuh sebelumnya di 2015 itu kan saya sebagai UI UX designer itu saya sendiri baru ketika ngelihat produknya segitu banyak, kita ada flight, kita ada hotel, ada train, ada konser, terus ada car rental. Saya ngerasa kayaknya nggak kuat nih kalau sendiri. Terlebih lagi saya UX-nya emang nggak se-deep teman-teman yang akan kita hiring. Jadi emang kita fokusnya dulu visual only. Nah, jadi dulu di tiket itu ada yang namanya dua role model, tapi bukan bukan divisi sendiri ya, bukan di divisi produk sendiri, tapi under tech di bawah teknologi, di bawah engineer. Kita ada yang namanya UI design sama UX design. Itu baru dua dulu tuh, karena kita belum butuh yang namanya ilustrasi, belum butuh yang namanya UX writer, jadi belum butuh. Jadi bisa dibilang ya, selama dekade terakhir kalau bisa dibilang kalah sama kompetitor ya karena kita emang resource-nya nggak sebanyak kompetitor atau mereka udah mungkin lebih produk desainnya tuh at least lebih matang lah timnya. Jadi kita cuman luki lah, ilmu luki lah kalau bisa dibilang lu kira-kira intinya. Itu bahaya ya kalau ilmu luki. Nah, di dulu emang ada UI UX yang emang fokusnya buat visual, pure visual, yaitu solving problem. Terus ada UX yang namanya finding problem. Jadi emang based on dua itu dulu. Kita berjalan, bayangin dari gua masuk 2015 sampai 2017 deh. 2017 itu kita nggak ada UX. Jadi emang di tiket dulu bisa dibilang ya experience yang mungkin nggak sebagus atau nggak sebetter sekarang ya karena kita nggak mikirin usernya atau nggak deep banget usernya itu butuh apa. Nah di tahun 2020 kita blend nih UI UX itu udah nggak ada karena kita as a product design jadi nggak mikirin visual, nggak mikirin experience, jadi pure kita mikirin user. Makanya kita blend jadi product design. Ini kolaborasi dengan product manager. Nah, kita ngedefine problem, kita ngebuat inovasi terbaru, terus dari visualnya, dari experience-nya. Nah, produk ini
Kalau under product design, kalau sekarang kita ada yang namanya product designer, UX writer, dan ilustrasi. Tapi di bawah payung produk sendiri, itu kita ada yang namanya researcher, terus analitik, dan product manager. Jadi ada tiga yang nggak satu di sini karena yang kita bahas ya product design. Nah itu saling berkolaborasi. Di product design itu kita punya roadmap sendiri. Di product manager itu mereka punya roadmap sendiri. Di level manager itu mereka punya roadmap sendiri. Nah dari situ roadmap itu baru kita audit. Adakah ya dari semua dari tiga divisi kita ini yang saling bersinggungan atau yang beririsan atau bahkan yang sama. Nah itu kita audit. Di saat kita audit baru kita pikirin, oh ternyata saya butuh researcher nih, saya butuh analitik nih untuk melihat seberapa penting si fitur ini. Ketika fitur itu ternyata emang dianggap penting, baru kita go sama-sama untuk ngejalanin produk itu atau ngejalanin fitur itu. Jadi emang emang kita awalnya jalan sendiri-sendiri, habis itu kita blend jadi satu. Terus gimana caranya? Cara nge-inlinein product manager sama product design, ya kita tetap jalan masing-masing, tetap di goal masing-masing. Karena yang dikhawatirkan ketika produk desain itu nggak punya roadmap, cuma berpaku dari produk manager, ketika produk manager itu habis atau maksudnya backlog yang nggak ada, nah produk desain harus ngapain? Nah kita kita juga harus coba evolve lah. Kita coba evolve dari based on user, kita juga ada UX, kita di product design gitu, ada UX team, jadi kita coba validate sendiri ide-idenya, misalnya kita coba revamp halaman home, misalnya coba kita ubah desain sistemnya, model-model gitulah. Terus, nah baru yang namanya kita mikirin UX writer. UX writer ini kita tuh dipecah dua kalau di tiket.com. UX writer yang pertama yaitu under product itu ngebahas bahasa komunikasi kita, bahasa apps kita ke user. Jadi satu lagi writer yang namanya under di bawah brand. Di bawah brand itu lebih ke digital ads, jadi buat iklan-iklan di TV, buat iklan-iklan di bandara segala macam itu mereka tuh punya writer sendiri, jadi nggak ada hubungannya sama UX writer product design karena lebih bahasanya tuh lebih lebih apa ya lebih ke user ya. Tapi kalau kalau writernya marketing itu lebih ke menjual produknya. Tapi kalau kita gimana caranya kita bisa ngedekatin user atau mereka bisa pakai apps kita tuh lebih berasa kalau itu tuh ada personalize-nya. Jadi emang komunikasinya itu beda banget. Nah, yang ketiga itu ilustrasi. Ilustrasi juga kita dipecah dua. Satu di bawah under product, satu juga di bawah marketing. Kalau marketing tadi untuk support masalah iklan-iklan yang ada di TV, segala macam. Tapi kalau kita lebih ke ilustrasi. Jadi misalnya ilustrasi error, itu ilustrasinya kayak gimana. Terus dipadu dengan writer-nya gimana. Gitu. Jadi emang saling bersinergi di kita divisi tiga ini. Lanjut mas. Nah, kesimpulannya untuk produk desain itu nggak cuman apa ya ngebuat produk itu terlihat keren, ngebuat produk itu terlebih bervalue, tapi lebih dari itu. Soal prosesnya itu include validasi, include dari desainnya, testingnya, terus deploynya. Jadi bisa dibilang sama pengalaman dari yang namanya lead design atau lead UI terus berubah jadi product manager atau sorry bukan product design itu tantangannya itu lebih gede lagi. Jadi awalnya emang mikirin visual gimana visualnya keren nih, gimana visualnya diterima sama user nih, gimana nggak bikin bingung nih buttonnya, terus fontnya kegedean nggak, terus jaraknya kedempetan nggak ya. Dulu memang mikirin kayak gitu beberapa tahun dari 2015 sampai 2020 emang fokus visual only. Nah ketika awal 2020 itu bulan Januari kita coba blend ke product design, ternyata emang apa ya experience-nya terus keseruan itu jauh lebih lebih seru. Sampai sini teman-teman mungkin ada yang mau nanya. Jadi mungkin enaknya sesi pertama product design itu ada yang nanya, terus baru UI design ada yang nanya juga. Jadi lebih takutnya lupa gitu kalau udah ngebahasin product design UI-nya jadi kelewat. Oke, boleh Mas. Silakan teman-teman yang mau nanya tentang produk desain sebelum nanti masuk ke sesi UI design. Silakan di chat dulu di kolom komentar. Kita tampung kurang lebih 3 pertanyaan. Kalau ada, silakan di chat di komentar. Kalau memang nggak ada, baru nanti kita lanjut ke UI design. Silakan kawan-kawan yang pengen tanya. Ini lumayan banyak yang masuk.
Oke, ada yang nanya nih Mas Diska dari Aal. Produk desain ini dilihat tahapannya mirip desain thinking ya Kak? Bener atau enggak ya Mas? Enggak, ini dua hal yang berbeda. Justru design thinking itu design thinking emang benar, design thinking hampir mirip produk design, cuman design thinking itu bagian dari product design. Jadi emang kita mikirin design thinking banget kan. Oh, gue mikirin design thinking banget. Beda, kalau ditanya bedanya, bedanya itu apa ya? Karena design thinking itu bagian dari product design ya. Ibarat kata tuh kayak kita ngebangun produk, ngebangun apps ya, UI sama UX. Nah, itu kan UI itu ada di dalam UX. Jadi apps itu nggak akan jadi kalau nggak ada UI dan nggak ada UX. Dan kalaupun ada experience yang keren tapi visual yang nggak ada, itu kan sama aja nggak bisa nutupin problem kita. Jadi kayak apa ya? Kayak saling apa ya, bersinergi lah. Jadi nggak bisa dibedain. Oke, Gitu. artinya menjadi satu kesatuan ya. Jadi satu kesatuan yang saling sinergi lah. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ramananda. Prototype dan tesnya pakai apa ya untuk produk desain? Bagian prototype itu kita biasanya tergantung dari yang mau kita pakai sih. Biasanya kalau buat prototype, buat ke manager, level manager itu biasa kita pakai InVision. Terus pakai Marvel App ya, bukan Marvel Movie. Itu juga bisa. Terus kalau mau lebih animasi kita bisa pakai namanya Flinto, Principle, banyak banget sih. Tergantung kalau kita nggak maksa, lo harus begini nih nggak. Gimana caranya ya kalau kalian bisanya ini monggo, tapi intinya kita kalau mau ada infusion ya kita ada akunnya gitu. Oke, artinya disesuaikan kebutuhan dengan So, jadi nggak harus dipatokin harus ini, nggak. Justru kalau nyoba nyoba something yang baru kan lebih seru lah ya. Misalnya, gue pengen coba pakai Marvel dong, monggo aja. Itu pasti kita bantu. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya ada Prayogi Notonegoro. Produk desain ini patokan berpikirnya berarti ke kebutuhan pasar dan user kan Kakak? Betul. Jadi kita tuh yang dibilang tadi kan, kebutuhan pasar itu emang tanggung jawab kita sama-sama. Tapi kalau inovasi itu ada orangnya. Jadi emang mungkin PM itu mikirin beyond idenya fitur kita selanjutnya mau apa ya. Kan nggak lucu juga kalau kita buat fitur selalu ikut kompetitor. Misalnya kompetitor jual A, oh yaudah kita jual A. Karena kan usernya kompetitor sama user kita itu beda. Terus behaviornya user kompetitor sama kita itu beda. Jadi kita emang harus jalan bisa-bisa. Mungkin mirip-mirip fiturnya sama tapi cara experience-nya, visualnya kita harus based on dari user kita. Jadi emang harus mikirin user itu emang ada orangnya mungkin di PM, terus bagian analitik untuk mikirin apa ya impact dari desain yang kalian buat terus yang kalian deploy itu impactnya apa sih, makanya perlu adanya yang namanya tracker tadi. Jadi mereka selalu mantau seminggu setelah rilis atau 3 hari setelah rilis itu impactnya apa sih, apakah ada bounce rate yang banyak atau ternyata dropnya lebih banyak dari desain sebelumnya. Itu emang ada orangnya. Tapi kalau di product design kita mikirin yang namanya inovasi selanjutnya kita mau buat apa. Oke, ini banyak banget yang nanya. Kita last question dulu ya. Nanti biar waktunya juga pas. Ini saya seleksi aja. Ini dari Rio. Halo Bang, produk desain dan PM itu kolaborasinya mulai kapan ya? Apakah setelah mendapat request dari tim bisnis atau founder atau bagaimana? Boleh dijelasin lagi nggak Mars perbedaan antara produk desain dan PM? Nah, product design kan dia divisi A lah kita umpamain. PM itu divisi B. Jadi semua yang dibilang tadi product design itu punya roadmap sendiri. Terus PM itu punya roadmap sendiri. Jadi mau mulainya kapan ya? Ketika di akhir tahun biasanya, contoh kayak di akhir tahun 2020 nih, kita yang ada yang namanya nyusun roadmap nih, buat planning tahun 2021, benar kan? Nah dari situ kita coba susun, kita buat semua planning selama 1 tahun. Misalnya, gua Q1, Q1 tuh Januari, Februari, Maret, kita mau pengen ngebuat yang namanya produk A, itu dari PM. Terus dari product design, ternyata lebih ke user centric. Gue pengen benerin atau kita pengen info ke desain yang atau contohnya desain sistemnya mau diupdate. Mungkin kalau si Gojek kalau contoh mereka revamp apps-nya, itu bisa aja jadi roadmap-nya product design. Karena mereka
karena kita tuh mikirin as a produknya, tapi kalau PM as a fitur, as a user. Jadi emang dua hal yang berbeda. Nah dari situ biasanya kita audit. Nah ketika mau awal Q1 misalnya Januari awal itu kita di mundur sebelumnya di tahun 2020 sebelum masuk 2001 itu fitur-fitur itu yang kita buat kita harus analisa dulu dari tim researcher dari tim analitik. Jadi ngelihat dulu misalnya di Q1 gue cuma pengen perbaikin payment nih banyak banget yang error monggo. Nah dan itu kita lihat juga dari analitik juga dari researcher kita bener nggak sih errornya atau dropnya parah banget. Ternyata dropnya parah banget. Nah dropnya parah banget tuh kan kalau ngomongin payment, kalau ngomongin allotment kita misalnya ketika kalian cari pesawat Jakarta Bali ternyata error mulu itu kan impactnya gede banget atau hitnya gede banget kerugian buat company itu bisa jadi duluan maksudnya jadi bisa jadi prioritas yang paling utama karena emang bug fixing jatuhnya jadi hot fix beda halnya ketika kita ingin membuat fitur jadi emang dipisah ada yang benar-benar ngebenerin fitur sebelumnya ada yang ngebuat fitur sebelumnya tapi kita udah nggak ada lagi PR atau udah nggak ada lagi utang dari fitur-fitur yang udah kita launching sebelumnya jadi emang harus nutupin dulu baru bisa maju takutnya kalau yang lama belum dikelarin terus kita nambah-nambah fitur ya PR-nya pasti akan lebih banyak lagi sih. Oke. Oke, teman-teman, pertanyaan dari Yoga Nananda nanti di next session ya, biar kita bisa masuk langsung ke UI design. Silakan Mas, lanjut kita ke materi selanjutnya tentang UI design. Oke. Nah ini kebetulan emang di bagian visual ya, jadi pasti agak seru nih bahasnya. Jadi emang awalnya dulu UI UX itu belum ada, jadi baru tren banget lah sekarang UI UX di tahun 2000 berapa ya, 2015 16 itu baru keren tuh. Lu siapa? Gue UI UX. Nah UI UX itu dua role model yang berbeda teman-teman. Jadi bukan lu UI UX ya, itu udah keren banget kalau kalian bisa UI dan juga UX karena emang istilahnya dulu ya UI UX ya kalau awal banget dari tahun 2011 itu ada web design yang namanya terus ada yang namanya graphic design jadi UI UX itu bisa dibilang baru lah terus mulai ngetrend di era milenial sekarang dan lucu lagi ketika ditanya ada teman-teman juga lu kerja di agensi ini sebagai UI UX oh, keren dong berarti lu harus prototype terus review user terus apa ya jalan-jalan ke beberapa orang buat nanyain testing produk lu gimana prototype lu gimana ternyata UX itu udah jauh lebih luas ya. Nah makanya uh, kenapa kita UI UX itu jadiin satu karena tingkat keseruannya itu lebih seru sih kalau cuma mikirin visual tapi ada juga yang company emang dia hiringnya atau buat UI, ada yang juga buat UX. Itu tergantung dari kebutuhan masing-masing. Jadi kenapa kita satuin? Karena emang kebutuhan kita memaksa harus menyatukan UI dan UX. Jadi bukan karena ngikutin tren juga bukan atau bisa juga karena kan misalnya ada yang mau masuk company A karena ada gue bisa UI nih itu monggo aja karena apa ya kebutuhan UI-nya mungkin lebih banyak dibanding UX-nya. Tapi yang kita lihat sekarang sih rata-rata ya kalau setahu saya di Tokopedia itu masih UI UX. Terus di Bukalapak itu udah nggak ada yang nama UI UX ya, UX mereka mikir. Nah gitu jadi sekarang jadi product design. Jadi itu balik lagi kebutuhan masing-masing. Nah kenapa bisa dibilang UI design itu penting? Karena apa ya output dari segala kerjaan yang kalian buat misalnya dari codingannya, dari experience-nya, dari apa ya, semua itu dikemas atau dibungkus melalui visual. Jadi percuma banget kalian punya coding yang keren, mungkin speed-nya oke dari coding kalian, terus error yang nggak ada, experience-nya juga keren, kalian ketemu ini bisa segala macam, tapi dibalut dengan visual yang biasa aja, itu gue rasa kalian nggak akan percaya. Maksudnya ada juga yang kalian ngelihat desain, contoh kayak website pemerintahan lah. Website pemerintahan kan bisa dibilang nggak se-wow website-website kayak Nike, terus Reebok, atau Sony, segala macam Apple, itu jauh banget. Karena emang mereka nggak mikirin user ya, cuma informasi only. Tapi kalau
yang dibilang tadi Apple, Nike itu emang gimana caranya engagement user, pengen narik user itu tertarik buat beli produknya. Jadi emang kita nggak bisa nyalain juga usaha pemerintahan yang jelek-jelek, tapi emang concern utama mereka ya buat ngasih informasi ke masyarakat gitu. Contoh hal sederhana mungkin kalian tahu yang namanya mobile banking BCA deh. Itu kan bisa dibilang aplikasi yang core banget lah buat transfer transaksi segala macam. Kenapa desainnya nggak bisa dibuat ngikutin tren sekarang gitu. Nah ternyata selananya juga itu emang ada kebutuhan di bidang security-nya. Jadi nggak bisa yang namanya terlalu wow banget, karena terlalu wow juga pasti codingnya juga butuh yang gimana-gimana, tapi mereka butuh yang simple. Tapi sekarang kayaknya udah di revamp deh yang mobile BCA ya, terus lebih ada yang bilang lebih enak, ada yang bilang enakan yang lama, yaitu balik lagi ke ini masing-masing sih, sudut pandang masing-masing. Jadi kita nggak bisa nyalahin. Nah, kenapa sih bilang ke teman-teman dulu ya di sini penting? Karena dia tuh output terakhir yang akan kita lihat. Misalnya contoh, nah terus misalnya contoh kalian ngeliat sepatu nih di supermarket, di apa ya, di mall gitu. Hal yang pertama ketika kalian lihat itu kan visualnya. Misal, wah ini keren sepatunya. Lalu kalian mencoba. Ketika dicoba, wah keras bro bawahnya. Ganti deh. Nah jadi apa ya? First pandangan pertama ketika ngelihat suatu produk itu visual. Nggak mungkin lah kalian ngelihat sepatu atau ngelihat uh, apa ya barang-barang, wah gue udah tahu tuh rasanya, nggak mungkin. Pasti kalian ngelihat dulu itu bentuknya. Misalnya contoh sederhana kayak headset lah. Headset kan mungkin bentuknya keren, catching, terus maco banget, stylingnya. Terus kalian coba ke suaranya sember, nah, itu kan. Tapi seenggaknya kalian udah nyobain karena kalian suka modelnya. Urusan experience-nya itu setelah kalian nyobain. Nah itu makanya kalau dibilang mana yang lebih penting UI sama UX, itu dua hal yang dua-duanya penting. Gak ada yang lebih penting UI karena UI yang terakhir, gak ada yang lebih penting UI karena experience ujungnya gitu. Enggak. Sekarang UI itu bagian dari UX. Jadi UX enggak, UX yang keren pun tambah dibalik UI yang keren, nothing. Begitu juga sebaliknya, UI yang keren, jangan pernah tutupin UX yang jelek dengan UI yang keren, itu bahaya banget. Habis kalian kalau tutupin UX yang keren dengan UX yang jelek dibalut dengan UI yang keren. Itu enggak. Next mas. Nah kalau kata Steve Jobs, desain itu ini quote yang saya ambil ya, desain itu nggak cuma terlihat keren atau feelnya jadi masuk ke experience yang keren, tapi gimana desain itu bekerja. Jadi emang balik lagi ke end usernya ketika make. Jadi emang kalau kalian tahu produk Apple itu nyaris nggak ada yang gagal ya. Uh, bahkan ketika kalian punya pun itu kalian memiliki suatu prestis atau memiliki suatu apa ya rasa bangga tersendiri. Kalau bisa kalian lihat kayak Apple launching produk baru itu ngantrinya benci-benci. Jadi kayak gue pengen yang pertama. Coba kalau bandingin dengan Android yang lain, launching produk itu biasa aja. Ini kenapa Steve Jobs berhasil banget mengemas produk dia menjadi suatu kebutuhan, menjadi suatu prestis, menjadi suatu kebanggaan. Ini lucu banget buat Steve Jobs. Lanjut mas. Nah, ini gue coba bandingin ya. Kita flashback lagi ke belakang. Brown itu salah satu produk, salah satu company yang dibangun oleh Dieter Rams. Kalau kalian tahu, ntar saya coba jelasin ke slide berikutnya Dieter Rams atau Apple. Kalau kalian tahu kenapa Apple itu segitu simpelnya, segitu kerennya, kalian bisa lihat di tahun 1958 itu Brown itu emang udah ngebuat yang namanya pocket radio. Kalian bisa lihat yang sebelah sebelah kiri atas itu simple banget kan, dan diadopsi sama Apple. Apple itu bisa dibilang kiblat semua produk dia itu dari dari Brown ini. Jadi emang kalau dibilang jiplak as idea itu simpelnya. Tapi di evolve lagi sama Apple yang lebih lebih keren. Mungkin di era Brown itu nggak digital, tapi di eranya Steve Jobs mereka mengubah semua itu jadi digital. Makanya di tahun 2001 terjadilah iPod, hampir-hampir mirip sih kalau kalian lihat tuh nyaris mirip banget, cuma bedanya yang atas tuh speaker, tapi kalau di Apple itu list lagunya. Ini keren.
Terus kalau kalian lihat sebelah kanannya itu juga, itu radio guys. Itu radio yang dibuat sama Brown. Tapi sama Apple dibuat jadi power Mac-nya dia. Itu menurut saya keren banget, robot sangat keren. Tapi lagi-lagi kiblatnya Apple, semua itu berpadu dari Brown. Brown itu company-nya ya. Mungkin kalian, slide ini gue coba jelasin kenapa produknya Brown yang dipimpin oleh Diateron itu segitu kerennya. Yang kedua, yang nomor 3 yang bawa dari iPod itu speaker dibuat sama Brown, tapi dapat insight sama Apple itu dijadiin MacBook Pro, Apple Mac, iMac, sorry, iMac, jadi iMac sama mereka. Ini keren. Dan selanjutnya, jadi emang simplicity dari desainnya, dari dibalut dengan desain yang simple, terus fungsinya juga nggak aneh-aneh, itu emang keren. Sempat Steve Jobs itu dia, kalau kalian lihat di YouTube-nya, dia ngeluarin iPad terbaru itu, iPad pertama yang dia buat tuh dikasih coba sama anak kecil. Ketika anak kecil itu nyoba, nyaris nggak ada kebingungan dari anak kecil itu. Itu berarti nunjukin produknya, anak sekecil itu bisa nggunain produk itu, berarti emang benar-benar berguna. Lanjut, Mas. Nah ini di Aterams itu ada linknya, kalau kalian mau lihat 10 principle dari good design, itu saya coba ambil 3 ya, karena jelasnya itu panjang banget. Jadi ini kalian teman-teman bisa lihat juga, mau baca-baca juga monggo, karena insight-nya bagus banget. Nah, good design itu is inovatif ya gitu. Terus good design itu ya produknya useful. Terus good design itu estetik. Makanya Brown ini bisa dibilang emang yang merubah sudut pandang Apple ketika mereka ngebuat produk. Gitu sih. Lanjut. Nah, ini piramid yang gue coba jelasin katanya, ketika piramid dari kebutuhan user. Yang berawal itu dari fungsional, fungsinya oke, jalan. Terus yang kedua reliable, terus usable. Nah, puncaknya itu pleasure. Jadi emang ketika desain kalian atau produk kalian itu keren, itu bakalan meaningful, bakalan teringat-ingat, terus ngebawa ngebawa engaging itu, jadi kayak apa ya, kayak suatu kebutuhan yang wajib gitu loh. Misalnya kalau kalian belanja online, oh Topet. Kalau kalian pengen ojek online, oh Gojek atau Grab. Itu jadi desain atau aplikasi atau produk yang menjadi suatu kebutuhan dan udah primary banget, itu mereka berarti udah pleasurable, udah keren, udah emang udah mencapai target yang mereka inginkan. Gitu. Lanjut Mas. Nah, apa aja sih tools yang kita pakai di tiket ya? Kita sebenarnya sekarang tuh pakai Sketch, karena emang semua library kita tuh pakai Sketch. Kita juga bisa adopsi Sketch ini dinamis mungkin untuk dijadiin desain sistem. Library design sistemnya itu yang dipakai tim-tim product design. Tapi kalau ngelihat historinya, awal banget 2011 kerja itu pure pakai Photoshop ya. Nggak tahu sekarang Photoshop itu udah versi berapa, udah jarang pakai. Terus ada juga dulu sempat nyobain ngedesain itu pakai yang namanya Adobe Illustrator. Itu enteng, tapi ketika di-convert jadi HTML itu Masya Allah gede banget. Jadi nggak bisa. Gede, super gede. Jadi zoomnya itu vektornya luar biasa gede banget. Jadi emang nggak bisa ngefitin misalnya ketika kita nggak desain itu 960, 1120, 1270 itu di di Illustrator tuh nyaris nggak bisa kita ngukurnya. Nah, yang keren ini Sketch. Mereka keluar di Apple ya, khusus Apple only itu pertama rilis itu tahun 7 September 2010. Itu buat Mac doang. Sampai sekarang pun cuma buat Mac doang, tapi baru dapat penghargaan 2 tahun setelahnya, dapat Apple Design Award 2012. Nah, kenapa kita pakai Sketch? Sketch ini nyaris kayak vektornya Illustrator. Jadi desain kita tuh nggak akan pecah karena dia udah vektor semua, tapi keunggulannya tuh ringan banget dibanding pakai Photoshop. Nah, makanya sampai sekarang pun kita masih tetap pertahanin namanya Sketch. Cuman lumayan mahal ya buat tools ini. Jadi kayak buat karyawan atau buat UI UX sekitar 30-an orang kayaknya lumayan ngabisin cost company juga. Jadi kita lagi coba evolve lagi nih.
Nah, yang selanjutnya itu ada XD. XD ini evolve-nya dari Photoshop. Jadi nggak mau ketinggalan juga. Si Adobe ini ngeluarin produk mereka launchingnya itu di beta di macOS itu Maret 14 2016, terus rilisnya di Windows itu masih di tahun yang sama ya, Desember. Nah, ada yang terbaru lagi nih, kalau teman-teman mencobain itu yang namanya Figma. Figma ini bagus karena apa ya, dia tuh langsung bisa, tapi ini bagusnya ya, real time ngerjainnya, jadi bisa keroyokan. Misalnya kita mau ngerjain homepage nih, mau dikerjain 5 orang, itu bisa. Tapi kalau XD mau dikerjain 5 orang, itu nggak bisa. Pasti harus ganti-gantian. Kenapa? Ketika si A nge-save, si B nge-save, bentrok. Nah, Figma ini keren. Dia bisa real time update, real time ngerjain, real time juga save-nya nggak tanpa tabrakan. Ini Figma bisa dibilang buat kolaborasi the best. Cuman minusnya buat koneksi teman-teman yang nggak cepet, itu nge-lag-nya lumayan. Atau misalnya koneksi yang mati, itu totally kalian nggak akan bisa kerja. Jadi makanya kita masih agak prefer pakai Sketch karena bisa simpan di lokal, bisa gini. Tapi kalau Figma bener-bener web based, internet butuh. Kalau nggak ada internet, nggak bisa buka. Itu minusnya. Next, Mas. Nah, mungkin saya anggap teman-teman di sini desainer semua ya. Jadi udah saatnya teman-teman itu menabung karir. Jadi jangan jangan apa ya, jangan berpuas diri dengan apa yang kalian dapatin sekarang, tapi kalian harus nyiapin buat kedepannya. Apalagi kalau teman-teman yang masih muda yang pengen pengen apa ya, pengen pertualangan atau pengen challenging yang lebih seru lagi, udah saatnya kalian menabung karir dari sekarang. Menabung karir ini gue coba jelasin ya. Berbeda dengan nabung uang ya. Kalau nabung uang kan ujung-ujungnya bakal habis juga. Tapi kalau nabung karir semakin lama itu nggak habis, malah semakin banyak lagi. Ibarat kata kayak library lah, semakin numpuk. Mungkin di tahun 2011 kalian ngedesain begini, tapi kalian coba upload, terus kalian lihat dari 2020, kalian bisa lihat desain kalian 2011, itu kan kalian udah nyimpen history kalian, perjalanan desain kalian dari yang benar-benar belajar sampai yang benar-benar tahu. Nah, salah satu saya coba jelasin 3 gimana cara menabung karir. Monggo, Mas. Nah, ini jangan malu untuk show off desain kalian. Jadi udah enak banget sekarang itu ada yang namanya Dribble. Dribble itu media ya, media buat show off portfolio. Ada juga yang Behance. Nah, insight banyak banget dari Dribble. Jadi uh, apa ya, kalau kalian pengen validate desain kalian beneran bagus apa enggak, itu kalian coba upload Dribble. Itu biasanya ada banyak feedback dari teman-teman. Wah, ini kayaknya bahannya kurang ini, atau keren segala macam. Nah, itu Dribble merupakan suatu media buat kalian presentasikan ide-ide kalian. Ini kenapa di Dribble bisa dibilang keren? Karena nggak banyak, karena nyaris 70% dapat income pasif itu dari Dribble kebanyakan. Karena ada juga misalnya upload Dribble nih, ada orang luar ngechat, Mas ini bisa nggak kita kolaborasi? Jadi emang apa ya, salah satu pemasukan selain dari kerja di korporat atau kerja di kantor. Jadi tapi jangan desain kalian yang belum rilis di upload ya, itu bahaya banget. Ntar malah jadi apa ya, jadi masalah dari kantor kalian. Jadi kayak kalian eksplorasi, misalnya gue pengen coba deh aplikasi mobile BCA, pengen ngikutin tren sekarang, monggo. Itu nggak ada undang-undangnya yang buat ngalangin, tapi asli judul di atasnya exploration. Kalian coba upload dari gua nabung itu dari tahun 2015 sampai 2020, nyaris belakangan ini, dan dari awal itu ya banyak banget income yang banyak banget yang ngajak kolaborasi buat ngerjain project. Jadi emang suatu peluang buat teman-teman yang pengen tetap passionnya dapat sebagai ngedesain, tapi pengen tetap dapat income juga dari hasil desain kalian. Jadi desain kalian tuh nggak jadi archive atau jadi apa ya, cuman kenangan masa lalu aja, cuman ditaruh habis itu udah dilupain. Enggak, di Behance sama dengan Dribble, cuman dia lebih ke kalian bisa nyeritain historinya, buat home, buat about-nya. Tapi kalau Dribble itu menurut saya
nyaris 70% income pasif saya dari dribble. Jadi sampai saat ini. Nah, ada satu lagi yang ini baru-baru juga namanya Aplex. Aplex itu selalu ngadain namanya challenge. Mereka ngadain kontes. Ngadain kontes misalnya nge-revamp halaman Spotify. Nah, yang dapat itu dapat reward segala macam lah. Nah, tapi kalian juga dapat dilihat sama orang-orang luar. Oh, si A menang ini, si A menang ini. Nah, itu bisa jadi income pasif juga buat kalian nambah-nambah uang saku. Upload juga keren. Nah, UI kenapa saya bilang ini seru juga? Kan kalian ngedesain tuh semua desain-desain kalian kan misalnya eksplorasi ya, akan lebih keren lagi kalau kalian jadi suatu suatu page yang utuh. Misalnya kalian cuma buat halaman produknya, ya udah monggo aja halaman detail produk yang dibuat, halaman home yang dibuat terus dijual. Dijualnya harga bervarian. Nah ini saya coba udah upload lumayan banyak di sini ya. Ada aja yang beli. Oh jadi di satu sisi hobi kalian ngedesain, di satu sisi juga desain kalian tuh nggak kebuang sia-sia, tapi ada wadahnya buat orang membeli desain kalian, orang buat apa yang ngelihat hasil karya kalian. Syukur-syukur kalau kalian ditawarin kerjaan, apalagi kalau yang namanya freelance kontrak itu kayaknya enak. Nah, yang terakhir adalah 1000. 1000 ini based on Indonesia ya. Ini awal awal titik balik saya bekerja di tiket. Jadi tahun 2015 kemarin saya di agensi, saya coba ikut kompetisi yang diadain tiket.com di 1000.com. 1000.com itu kontes yang mungkin teman-teman bisa lihat 1000.com itu kontes lokal. Itu saya coba ikut kontes tiket.com teman-teman. Saya ikut kontes tiket.com. Alhamdulillah juara satu menang. Nah, diajaklah sama foundernya buat bahas maksud desainnya ini apa. Coba jelasin dari awal sampai akhir, ternyata ya udah deh kayaknya kamu aja yang benerin desainnya atau kamu aja yang nulisin desainnya sampai akhir. Nah, dari situ saya ditawarin kerjaan sampai sekarang. Jadi emang nggak menutup kemungkinan rezeki kan dari mana aja. Sebenarnya kita harus coba. Jadi jangan pernah malu tunjukin desain kalian untuk dapat yang feedback yang lebih better nanti. Lanjut mas. Nah, kalau kalian hobi nulis ya, itu bisa Medium merupakan salah satu wadah yang besar buat kalian dapetin income. Asal teman-teman tahu kalau orang yang baca artikel kalian di Medium itu kalian bisa dapat uang. Tapi syaratnya kalian harus jadi membership di Medium. Nah ini saya 2 bulan kemarin coba membership, cuma satu kedua orang yang baca karena emang based on lokal ya, jadi nggak ngejar uh, apa klien-klien luar atau orang-orang luar yang baca karena bahasanya juga pun bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris, jadi emang yang konsum juga teman-teman dari Indonesia ya. Beda halnya kalau mungkin English apa language kalian lebih better ya, monggo aja nulis di Medium. Ini salah satu peluang yang menurut saya gede. Kenapa? Orang dinilai karakter seseorang itu juga dari kalian menulis. Jadi emang banyak banget HR, banyak banget tim-tim yang hiring orang itu dari Medium itu banyak banget karena mereka pengen tahu. Gitu. Jadi emang Medium salah satu media atau wadah buat kalian nunjukin kemampuan kalian kalau seandainya kalian hobi nulis. Karena nulis itu berguna banget. Impactnya itu gitu. Lanjut mas. Nah yang terakhir tuh jangan pernah abaikan yang namanya join komunitas. Nah kayak contoh Palembang Digital, mungkin kan dan teman-teman juga ada yang dapat insight dari dapat insight dari sharing A, sharing B, sharing C, mungkin ada sharing-sharing pelajaran saya ada kendala nih ketika ngedesain, ketika nge-build tim, itu di komunitas ini tempat kita saling berbagi informasi. Jadi emang kalau bisa ada komunitas, join aja. Selama komunitas itu yang kalian anggap positif ya. Jangan join komunitas yang kalian rasa negatif, kalian ikut juga. Itu pasti, gue yakin pasti kalian lebih paham lah soal ini. Itu aja yang bisa saya sharing seputar UI design. Thank you banget buat teman-teman mau ngedengerin. Mungkin nggak banyak insight yang bisa kalian dapat ya. Seenggaknya gue coba berbagi informasi ke teman-teman. Thank you semuanya. Oke, thank you buat Mas Rizka Febrian. Udah banyak banget kasih kita insight sama share-nya, luar biasa. Sekarang silakan buat teman-teman yang mau nanya di kolom chat. Tadi ada yang nanya yang kelewat dari si Ramananda dan Yoga. Saya coba bacain dulu.
Oke, ini kita back ke pertanyaan sebelumnya Mas ya. Produk desain ini ada tugas buat produk baru nggak Kak atau inovasi baru gitu? Hmm, maksudnya buat tugas baru sama inovasi baru ya? Yes. Oh iya, kalau kalau inovasi itu apa ya, ide sama-sama ya. Tapi kalau tugas baru, tugas kita kan nggak anggap kerjaan itu sebagai tugas sih, karena itu kan passion kita ya. Jadi kita ngerjain juga enjoy. Justru kalau nggak ada tugas kayaknya nggak seru lah, lu ngelewatin hari-hari lu boring banget. Jadi emang mana nih kerjaan, mana nih kerjaan. Jadi emang kita ngebawa setiap keseharian kita tuh emang dibawa enjoy, dibawa nikmatin banget kerjaannya dari proses ke proses. Jadi nggak pernah ada yang namanya wah gue lakukan kerjaan yang gue disuruh inovasi, enggak, karena inovasi itu tugas lead, kalau eksekusi kerjaan itu tugas sama-sama gitu sih. Oke. Terus ada lagi dari Ramananda. Ini tadi dia ngomong soal product design, testing ke usernya untuk product design itu sampai di mana kita bisa tahu kalau itu benar-benar baunya user desainnya kita. Jadi kalau asal produk desain ya, itu kan ketika kita udah ngebuat prototype, tugas selanjutnya testing itu ada bagian yang namanya researcher. Mereka ada tim sendiri buat validate desain kalian. Itu monggo kalau kalian mau lihat. Karena kan biasanya kalau interview user atau testing produk, testing desain itu kita ikut kita ikut mantau dari jauh. Maksudnya kita biasanya ada kamera ngelihat. Biasanya kita pakai Envision atau Marvel. Mereka ngerasain fitur kita bisa lihat dari gimmick mukanya, dari gestur tangannya, ragu-ragu apa enggak. Itu kalian bisa dapatin semua sampai kalian ngerasa desain kalian itu udah valid. Jadi emang gak ada batas, oh gue cuma sampai sini doang, kita nggak batasin. Jadi sejauh mana kalian mau tahu, kita kasih tahu. Oke, mantap. Ini balik lagi pertanyaannya. Oh, ini sering terjadi sih mungkin di dunia industri ya. Kalau desainnya udah jadi, prototipenya udah bagus, tapi tiba-tiba developernya bilang ini susah banget diimplementasi. How about this? Untuk solusinya gimana ini? Ya jadi produk desain itu emang kalau kita bilang bodo amat sama tech, kita buat dulu yang sekeren mungkin. Tapi nggak segitu juga. Jadi biasanya kalau kita buat produk yang keren, terus nggak mikirin tech, kita biasanya bawa referensi yang dia referensi itu mau kita adopsi. Kayak apa ya? Misalnya kita pengen buat kayak Gojek lah intinya. Nah, jadi nggak ada yang namanya engineer bilang nggak bisa. Berarti ada dua kemungkinan dia nggak mampu. Karena ada yang udah bisa ngerjain. Jadi sesimpel itu kalau kita. Walaupun jadi kita emang buat yang sekeren mungkin, tapi ada based on-nya, ada referensinya, terus ada yang udah launching atau ada insight yang udah kita dapatin. Jadi emang nggak ngalur ngidul juga buatnya, itu kasihan juga tech kita kan. Terus itu juga kita adopsi dari desain sistem kita. Jadi emang desain sistem kita tuh ada nggak? Karena kalau diadopsi dari desain sistem kan reusable, jadi selalu di reuse. At least jauh lebih cepat proses developmentnya. Jadi emang di kita nggak ada yang namanya development nggak bisa, selama kita bisa nunjukin kalau ini si A bisa, ini si X ini bisa, oh ini si company A, B, C bisa. Berarti ya cuma ada satu doang kemungkinan, dia nggak mampu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin dua pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ini ada yang nanya soal skill dasar untuk, wah ini bahasanya lihai ya, jago lah di UI UX design dan product design apa aja ya untuk bisa skill dasar yang dipunyain. Apakah imajinasi berperan penting? Terus apa yang membuat kakak Rizka tertarik untuk berkecimpung di bidang product design? Ini tiga pertanyaan jadi satu nih. Silakan Mas. Oke, skill dasar ya selama ada kemauan ya pasti itu ada jalan lah itu. Maksudnya sama ada juga teman-teman karena kuliah yang kita apa ya, misalnya kuliah A, kuliah B, kuliah C, itu nggak ngejamin kalian bakal dapat kerjaan sesuai dengan kuliah kalian. Jadi emang pertualangan yang sebenarnya itu ketika kalian selesai kuliah itu petualangan yang sebenarnya. Jadi nggak menutup kemungkinan ilmu-ilmu yang kalian dapetin itu bakalan bisa dipakai di company, karena banyak banget dari teman-teman yang at least dari kayak teman-teman saya ada juga yang dari apa ya, teknologi informasi, ada juga yang di teller bank, ada juga yang kerja di bagian pabrik. Jadi itu kan nggak menutup
kemungkinan justru survive-nya kalian itu kalian bisa ngikutin adaptasi dari company tersebut. Jadi emang syukur-syukur kalau kalian emang punya skill dasar, misalnya dari DKV, terus pengen join visual, itu ngeblendnya jauh lebih mudah. Kalau skill dasar, ya selama kalian ada kemauan, selama kalian ada basic, itu pasti akan lebih cepat. Tapi balik lagi ke niat dan kemauan kalian buat belajar. Oke. Kalau imajinasi berperan penting nggak untuk di UI UX ya? Imajinasi berperan penting, cuman kan based on dari data juga, kita nggak bisa yang namanya emang benar harus ada inovasi imajinasi yang ini, tapi harus divalidasi juga dari data. Jadi boleh-boleh banget kalau gue pengen buat ini, imajinasi yang selera mungkin tuh monggo, tapi nggak bisa diterapin atau nggak bisa kita jadiin suatu program tanpa adanya data yang ngedukung itu. Jadi sah-sah aja. Malah justru bagus kalau memang punya thinking atau imajinasi yang luas. Oke. Kita next ke tadi ada satu lagi, sorry. Apa yang membuat Mas Rizka untuk join ke berkecimpung karirnya di dunia product design atau UI design? Um, ini bukan ini ya, ini bukan pilihan ya, tapi emang kebutuhan company. Jadi kalau dibilang pengen tetap UI ya emang passion dari awal UI ya pengen tetap di lead UI kan. Cuman emang kebutuhan company yang memaksa kita harus berevolusi ya. Mau nggak mau yang saya bilang tadi saya harus coba ngikutin era. Kalau teman-teman nggak bisa ngikutin era ya teman-teman bakalan kalah dari yang lain. Karena bisa dibilang generasi milenial sekarang itu nyaris lebih cepat belajarnya dibanding generasi 90-an. Itu nyaris jauh banget lebih cepat. Mereka tuh lebih cepat nangkap, mereka tuh lebih cepat belajar. Nah, kalau kita dari pada dasarnya kan nggak lucu, saya sebagai lead tapi lebih jago bawahnya dibanding leadnya. Jadi dari saya pun saya terima tantangan buat product design itu dari kebutuhan company ya, belajar. Saya coba belajar sama teman-teman yang udah yang pada dasarnya udah juga sebagai product design, itu coba belajar. Gitu. Oke. Bisa kasih visi atau insight karir nggak di bidang DKV ke depannya? Seperti apa sih masa depannya anak-anak desainnya? Kalau dilihat ya kebutuhan desain sekarang tuh gede banget ya. Cuman um, kan desain itu banyak banget ya. Bisa dibilang ada yang visual, ada yang di bidang researcher, ada yang di bidang writer, ada yang di bidang ilustrasi, itu gede banget ya. Karena pada dasar ya suatu perusahaan itu wajib pasti membutuhkan seorang product design. Jadi emang bisa dibilang peluangnya gede. Kalau kalau engineer ya, engineer itu saya pernah nyoba jadi front end itu nyoba seminggu doang vertigo jadi nggak kuat, jadi lebih enak desainnya lebih apa ya, banyak banget yang bisa kita dapatin deh, kayak di update tadi kan bisa jual di UI itu bisa dijual, bisa street juga bisa ikut kompetisi, jadi nggak cuma di company atau di agensi doang kalian bisa dapat income, tapi di luar sana tuh banyak banget. Jadi menurut saya peluang untuk jadi product design, jadi desainer itu masih luas banget. Karena di era digital itu semuanya butuh visual, semuanya butuh insight, semuanya butuh butuh apa ya, suatu metode gimana cara mecahin problem company, mecahin suatu problem dari masyarakat kita itu gede banget. Oke, ini mungkin the last question ya. Oh, ini banyak banget yang nanya. Sorry nggak bisa saya sebutin satu-satu. Uh, Mas Rizky, apakah benar ya membuat case study salah satu nilai dalam proses perekrutan di sebuah perusahaan gitu? Itu balik lagi dari ini sih, mau ngelamarnya sebagai apa. Jadi kalau ngelamar sebagai UX itu case study itu penting karena kan itu bisa nilai aspek kalian ketika kalian milih masalah. Ketika kalian milih masalah, terus gimana cara menghandle masalah itu, mungkin kalian interview dulu, mungkin kalian buat prototipe dulu. Nah, itu balik lagi ke mau jadi apa. Tapi kalau case study mau ngelamar sebagai desainer, yaitu kalian biasanya case study itu dari kita, dari tiket. Oh, kita punya problem nih di bagian payment, gimana caranya payment ini bisa enak dipakai user, itu kan case study dari company. Jadi balik lagi mau ngelamar sebagai apa. Oke, thank you banget Mas Rizka udah berikan insight luar biasa. Kurang lebih 1,5 jam udah join ke kita.
Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah join. Sekedar mengingatkan sebelum nanti kita tutup, kita mungkin akan foto bareng dulu. Sekadar mengingatkan, besok itu ada workshopnya yang kelima dari Palembang Digital bersama Kak Diki Arinal dari Manchester United ya. Kita akan Manchester USA ya di USA. Kita akan ngomongin soal terminal. Di UK Pak, situ UK Pak. kita bakal bahas tentang terminal terus juga MOOCs dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang belum join di Palembang Digital, silakan nanti setelah ini mungkin teman-teman bisa kunjungi dulu palembangdigital.org atau misalnya kunjungi di Instagramnya kita di palembang_nya digital. Nanti di situ coba kita kasih link untuk bisa gabung karena lumayan membludak member, mungkin akan kita coba masukkan ke Telegram semuanya. Jadi biar teman-teman semua bisa join di situ. Nah, buat teman-teman yang nggak sempat untuk join atau misalnya nanya-nanya di sini, silakan teman-teman untuk bisa gabung di grup. Nanti bisa tanya-tanya di sana apa yang menjadi pertanyaan tentang UI design ataupun tentang UX. Nah, silakan nanti gabung di situ. Sekadar mengingatkan lagi, Palembang Digital juga akan selalu membuat workshop, sharing session, dan juga bedah buku nanti ke depan untuk memberikan tambahan insight ke teman-teman semua. Jadi silakan teman-teman untuk bergabung, join ke Palembang Digital. Nah, sebelum kita tutup, mungkin kita akan foto bareng dulu bareng Kak Rizka Fabian ya. Silakan teman-teman hidupkan videonya semua, biar nanti kita screenshot untuk masukkan ke medsosnya kita. Oke, nah itu yang belum kenal Kak Rizka tuh, itu mukanya, itu ada Kak Sofian. Oke, yang lain silakan dibuka videonya, jangan malu-malu. Oh, nggak bisa, sorry. Apakah di enable, Sof? Sebentar teman-teman. Ya, oke, silakan dicoba. Yes. Halo semuanya, thank you udah gabung, luar biasa. Ini kayaknya workshop kita yang terame, ya yang paling rame juga ya, udah kurang lebih tadi sempat masuk 50 user ke dalam ini, walaupun yang daftar tadi kurang lebih 60-an ya. Tapi thank you, siapa lagi yang belum ada, silakan buka kameranya teman-teman, jangan malu. Di sini tempat kita untuk kenalan, ya silakan dibuka semuanya. Yang mau lihat kakak Rizka itu, si Rizka namanya mana-mana di jalan, jangan sombong-sombong kalian. Rizka by the way orang Palembang, jadi bokapnya Palembang, jadi bisa balik Palembang kita coba undang lagi. Udah teman-teman, hanya ini aja, semuanya nggak bisa, kok nggak bisa dibuka? Bisa. Mungkin lah ya. Bentar ini aku recordnya aku stop dulu ya.